Oke, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali di dalam program Malming bareng Peter edisi ke-11 malam hari ini. Menarik banget karena malam hari ini kita akan membahas salah satu topik tentang remote working. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan Om Ahmad Rosid dari Lampung yang akan berbagi cerita dengan kita malam hari ini terkait pengalaman beliau di dunia remote working, dan saya berharap teman-teman juga bisa mendapat pencerahan dari apa yang akan kita bahas malam hari ini karena saya juga exciting gitu. Wah, siapa sih yang nggak mau kerja bebas gitu di rumah santai gitu, bisa ngatur waktu dengan santai tapi income jauh lebih baik dari income Indonesia misalnya. So kita akan dengar cerita beliau. Oke, kita akan mulai program Malming bareng Peter edisi 11 malam hari ini, dan program ini terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Niaga Oster. Ya, saya pakai, kalian sudah tahu lah saya sebagai brand ambassador di sana, dan ya nggak apa-apa karena memang perlu sekali dana-dana yang besar untuk menjalankan program ini. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada darahnya. Kalau nggak ada darahnya bisa mati kutu saya ngejalan ini. So itu alasannya kenapa harus ada sponsor. Dan kita akan mulai. Tapi sebelum kita akan masuk ke pertanyaan kita mau kenalan dulu, mau mengenal lebih dalam mengenai Om Ahmad Rosid. Oleh karena itu Om Ahmad Rosid silakan menyapa teman-teman kita yang sudah ada 28 orang. Silakan cerita sedikit, silakan. Ya, selamat malam teman-teman. Buat yang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan ya, jadi saya dipanggilnya Rosid. Kalau di rekan kerja saya itu di kantor, panggil biasanya Kak Ocit gitu ya. Mungkin kalau yang ngelihat Facebook timeline ada yang panggil Kak Ocit itu dari waktu SMA dulu dipanggil Kak Ocit. Tapi ya terserah nanti mau dipanggil apa. Oke. Saya dari Lampung, kemudian belajar coding itu sebenarnya sudah waktu zaman SMK dulu ya, setelah SMK. Cuman benar-benar fokus untuk 100% mencari hidup di dunia perkodingan ini sejak tahun 2014 lah. Pada saat itu 2015 itu saya merantau ke Yogyakarta. Kalau mungkin pernah dengar, saya dulu eh, ya ikut beasiswa dari Pondok Programmer gitu. Dari sana belajar coding selama 2 tahun secara gratis gitu. Setahun belajar coding, kemudian setahun magang tuh belajar ya terjun di dunia industri ya gitu. Kemudian pengalaman pertama kerja secara remote ya, mulai dulu dari ada proyekan dari klien Malaysia tuh tahun 2016. Ya sampai sekarang kerja remote, cuman di tahun baru ini baru resign kemarin awal Desember itu. Kemudian saya ngelamar lagi ke salah satu perusahaan yang nanti saya ceritain, tapi nggak lolos karena ya nanti kita cerita kenapa nggak lolos dan apa yang saya dapatkan dari itu. Jadi biar teman-teman tahu nanti kalau misalkan mau masuk ke perusahaan luar negeri itu tantangannya apa, terus kira-kira apa yang didapatkan meskipun kita gagal ya, kayak gitu. Alright, jadi Mas Rosid panggilnya Mas Ocit. jadi lulusan pondok programmer nih ceritanya. Ya betul betul. Waduh. Oh, saya juga baru tahu. Wow, luar biasa. Saya juga sudah pernah ke sana loh, ke yang di mana? Berarti yang di dekat Paris nggak? Eh, saya ini sih kayak angkatan pertama-tama banget, dulu masih kayak belum terkenal gitu. Jadi Oh gitu. kayaknya belum pernah ketemu. Aku dulu di Bantul, Om. Bantulnya, iya Yang di maksudnya yang di Bantul yang dekat pantai nggak? Yang bukan agak masuk bukan lewat sawah, bukan? bukan situ. Itu Belum di udah situ kayak ya? sekarang udah pindah. Kalau aku kayak angkatan awal-awal sih, angkatan ketiga gitu. Oh, saya pikir yang di Bantul yang dekat pantai gitu. Mm-mm. Oke, ya saya sebenarnya sempat pernah ke sana terus ya lihat suasana di sana. Oke, itu tadi perkenalan teman-teman, dan kita akan langsung tanya-tanya nih karena kebetulan Mas Rosi juga mungkin praktisi di dunia remote worker. Nah, ada nih mungkin yang menjadi pertanyaan banyak sekali mereka yang juga ingin terjun ke dunia remote worker. Ini kan juga menawarkan istilahnya eh, kebebasan bekerja yang lebih baik ya, namanya juga kan freelance gitu ya, remote worker, tapi dengan income yang lebih baik. Nah, sekarang ada pertanyaan yang mungkin akan diajukan sama mereka adalah bagaimana menembus bekerja remote di luar negeri. Nah,
Gimana ceritanya menurut Om Rosid? Ini saya jawab dengan cerita ya. Mungkin sebenarnya aku kemarin ngasih pertanyaannya kembali. Yang pertama tuh kenapa dulu harus kerja di luar negeri? Cuman it's okay lah. Jadi dulu Oke, nggak apa-apa, nggak ceritanya apa-apa. Kalau kenapa boleh juga, silakan. dari Kita kenapa berdebat. dulu ya. Oke. Ini dari ceritanya aku dulu tahun 2016, 2017 gitu. Setelah eh, baru pengantin baru, kayaknya baru setengah tahun gitu. Saya waktu itu sakit itu kan, Om. Sakit karena hernia dan harus dioperasi. Dan saya pada saat itu kondisinya kerja di salah satu ya perusahaan startup di Jogja. Kemudian udah berjalan kayaknya 1 tahun setengah di situ. Kemudian saya harus operasi. Nah pada saat itu saya ini kan lulusan SMK. Jadi teman-teman di sana tuh yang masuk kerja tuh sarjana gitu kan. Jadi emang perlakuannya beda, kontraknya pun beda. Pada saat itu ya nggak punya BPJS, terus gaji itu nggak cukup lah, masih ya terbatas banget gitu. Sehingga sampai 2 bulan, ya 1 bulan setengah itu nggak segera operasi, jadi semakin parah gitu. Nah gara-gara itu saya merasa ini ya, maksudnya kerjaan saya juga banyak, tapi kok kayaknya penghasilannya nggak mencukupi untuk kebutuhan saya bahkan ketika lagi sakit ini. Terus akhirnya dari situ ya ada orang lah gitu ya yang ngebantuin saya untuk operasi, biaya operasi sudah selesai. Setelah itu saya mulai memutuskan kayak saya harus nyari kerjaan lain. Dan pada saat itu ketemulah sama Mas Eko gitu. Mungkin yang tahu Remote Worker ID, beliau adalah salah satu ya guru juga dulu pernah ngajarin Python juga gitu. Beliau bilang kayak gini, daripada kamu kerja sama perusahaan lokal gitu, kerjaannya itu kan banyak gitu. Mending kamu kerja sama perusahaan luar negeri, kerjanya lebih gampang tapi gajinya lebih besar gitu. Gue tuh kepikiran banget sampai beberapa minggu gitu. Terus tapi nggak langsung, setelah itu nggak langsung. Aku masih tetap kerja, project, nyari ya kesana sini gitu. Sampai merantau ke Jakarta juga pernah dulu, sampai setahun di Jakarta. Cuman sejak tahun 2018, 2018 akhir lah, benar-benar full time kerja remote di salah satu perusahaan yang cukup tua lah, yang berdiri sejak tahun 80-an di Amerika itu. Kalau yang tahu mungkin Keller Williams, yang ini sama Mas Rahmat, kenal sama Mas Rahmat ya, Mas Peter ya, Rahmat, komputer ya. ya. Iya, Yes. aku ikut sama beliau ya 3 tahun lah gitu. Jadi disitulah. Nah, uh, jadi dulu itu masuknya tuh iseng-iseng. Jadi ada buka lowongan gitu, terus coba apply, kemudian ikutin tes, ikutin wawancara, dan benar-benar nggak bisa bahasa Inggris dulu. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi nekat aja. Karena kan sudah menikah, sudah punya anak. Ya mau nggak mau harus cari duit gitu kan. Akhirnya nekat gitu. Semesta Bahkan mendukung itu biasanya. pertama kali meeting kan. Jadi kan namanya karyawan baru kan, apalagi kerja remote pasti oh ini perkenalan gitu kan. Pertama kali meeting itu aku kabur aku. Jadi alasannya internetnya masalah gitu. Padahal nggak berani ngomong aja gitu. Cuman ya dari situ ngerasain kan gajian pertama gitu. Gajian pertama tadinya masih tinggal di Jogja, di Jakarta tuh kan. Dulu itu masuk di sana itu dapat sekitar ya 13 juta kan. Dan Wow. itu beda banget kan. Ini aku ngomong angka nggak apa-apa lah gitu buat Nggak apa-apa, motivasi. silakan. Sebelumnya di Jogja itu gajinya sekitar 2.200.000. Itu perbedaannya jauh banget, dan kerjaan yang tak kerjain malah lebih lebih gampang gitu, lebih gampang. Jadi dari situ mulai kenapa nggak dari dulu gitu. Padahal ya sama sama aja dulu nggak bisa bahasa Inggris. Pada saat masuk juga nggak bisa gitu. Kalau dulu kan takutnya tuh, nanti kalau meeting gimana, nanti kalau nulis laporan gimana gitu, nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi karena aku dulu ya memutuskan untuk kerja remote itu karena di di tempat kerja aku yang sebelumnya itu perlakuannya beda, kayak nggak dapat BPJS segala macamnya, dan gajinya nggak cukup, dan pekerjaannya banyak gitu. Nah dengan masuk di dunia remote working ini benar-benar aku dapetin kerjaan yang benar-benar ya gampang gitu, dan gajinya berkali lipat gitu. Mungkin Oke, itu jadi berarti sebenarnya jadi memang salah satu tiap alasan. orang harus ada motivasinya gitu ya. Iya, Kepepet apalagi uh, gitu, udah nikah nih ceritanya nih. bener banget itu. Ya mungkin kalau kalau nggak dulu menikah itu
ya belum ada lah keinginan untuk ya apa ya men-challenge diri. Ya nggak men-challenge ya, karena ini udah jadi tanggung jawab seorang Udah bapak the itu ya power of kepepet biasanya. bener banget gitu. Cuman ada beberapa hal yang aku lakukan untuk apa namanya, meskipun itu nekat tapi aku ya belajar juga gitu. Ada beberapa bekal yang tadinya itu aku hanya sebatas belajar iseng-iseng tapi ternyata berguna banget ketika aku masuk kerja di situ gitu. Tuh, itu Oke. jadi mungkin kenapa ya, kenapa kok harus kerja di luar negeri itu karena peluangnya itu lebih banyak ya. Maksudnya kita kerja, kalau aku sih pengalamanku baru perusahaan di Amerika ya, cuman pernah ada juga kalau freelance ya, nggak remote, nggak ada kontrak itu, cuman kayak ini ada tas setting server ya gitu dari Spanyol pernah itu dari Eropa lah, dari Eropa itu juga banyak gitu peluangnya. Dan ya meskipun persaingannya juga nggak gampang ya, banyak juga persaingannya. Jadi eh, harus mau belajar juga, harus mau apa ya, menurunkan ego. Nggak mau belajar bahasa Inggris itu harus ya nomor satu gitu, harus dipelajari. Hmm. Oke, tapi kalau misalnya pertanyaan kenapa harus go internasional, apakah memang pekerjaan-pekerjaan remote worker itu tidak ada tawaran dari lokal misalnya Indonesia? Apakah ada juga? Oh ada, banyak sih gitu, banyak malah kayaknya sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang udah mulai apa ya nawarin kerjaan remote. Cuman kalau untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya kayak katakanlah Tokopedia, Bukalapak dan segala macamnya, aku Mhm. kan pernah pernah dulu tanya gitu kan mau coba masuk eh, bisa remote tapi kamu harus skillful dulu, udah senior gitu posisinya. Kalau masih junior kayak masih baru-baru itu agak lebih susah malah untuk yang di perusahaan lokal gitu. Eh, apa ya, kayak open positionnya tuh masih sedikit gitu. Kayaknya perusahaan-perusahaan Indonesia masih masih belajar lah, belajar untuk adaptasi dengan kerja remote itu. Dan kebanyakan yang bahkan ya, aku bisa dibilang, kalau aku interview di Tokopedia, Gojek dan segala macam, bisa dipastikan aku nggak bakal lolos gitu. Karena skillnya kan mereka emang requirementnya tinggi banget gitu. Tapi malah kalau untuk perusahaan yang di luar negeri malah berani gitu ikut bersaing kayak gitu. Jadi bisa dibilang teman-teman untuk di lokal gitu yang senior itu lebih jago-jago malah daripada kayak yang saya ini kan gitu yang kerja sama perusahaan luar negeri. Jadi kenapa? Karena lebih mudah. Salah satunya itu karena lebih mudah gitu bisa dibilang. Apakah Jadi boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya ketakutan mereka untuk kerja remote internasional itu harusnya tidak ada karena tidak sesulit yang dibayangkan sama mereka? Apakah seperti itu? ya Om, jadi sebenarnya nggak sesulit yang dibayangkan. Cuman emang butuh proses. Nggak bisa kita dapat, misalkan kita nih memutuskan untuk saya mau nyoba kerja di luar negeri dah, remote gitu. Nggak bisa hari ini kita mutusin, misalkan minggu depan sudah dapat tuh nggak bisa. Waktunya itu bermacam-macam ya, tergantung dengan mau masuk di bidang apa, kemudian skillmu seberapa, dan koneksimu eh, sudah punya koneksi belum, kenalanmu banyak nggak gitu kan, jadi butuh waktu. Cuman kalau saya dulu memutuskan itu, dan informasi itu dari Facebook malah Om. Dulu pernah tawaran kerja pertama nih Om ya, itu project dari Malaysia tuh, dan itu gila banget dulu itu. Ya aku kan kayak belajar sesuatu dulu itu, belajar namanya half sign formula, kayak yang hitung-hitungan latitude longitude untuk mengukur jarak satu titik dengan titik yang lain kayak gitu. Dan aku ngepost di Facebook dan segala macam. Tahu-tahu dapat tawaran nih dari Malaysia gitu. Kerjaan itu bisa dibilang tuh kan cuma 4 jam gitu, ibaratnya 15 juta. Nah itu kan kita harus ini apa namanya membuka diri ya secara online gitu, membuka koneksi, kasih tahu kita tuh bisanya apa gitu. Makanya kalau eh, harus fokus di satu bidang aja. Kan kalau misalkan di perusahaan Indonesia banyak kan full stack gitu. Kalau saya full stack enggak, saya udah fokus aja. Misalkan saya database ya udah database saja gitu. Misalkan back end ya udah back end aja, front end aja kayak gitu. Jadi butuh waktu, emang nggak cepet, tapi tuh gampang gitu.
bisa dibilang. Oh gitu, baru tahu saya kalau memang ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Oke, jadi kalau Hmm. misalnya nih, ucuk-ucuk nih saya baru lulus kuliah gitu, cari kerja di lokal susah gitu, tapi Hmm. misalnya saya sudah bisa bikin aplikasi Hmm. pakai PHP gitu. Dengan kayak gitu aja udah bisa tembus internasional kira-kira? Bisa banget, bahkan aku dulu itu ya, pada tahun 2018 awal-awal itu, 2017 sebenarnya, awal-awal tuh kan aku belajar Lumen Framework tuh, yang Laravel tuh kan, itu bikin API. Udah saya tuh belajar cuma bikin API aja, saya bikin web admin itu nggak bisa, Om. Sebenarnya nggak bisa gitu. Jadi aplikasi, udah saya tuh nggak jago banget, cuman saya bikin API bisa. Tahu JSON JSON API skema itu kan, udah belajar itu aja. Waktu itu ada lowongan kan, terus saya ikutan tes kan sama Mas Rahmat itu kan. Tesnya itu bikin endpoint ini, API ini, kemudian dibikin unit tesnya. Udah saya kerjain itu tiga ini kan 2 hari ya, jadi sekitar ya 35 jam. Ya itu cuman ya kan banyak banyak bolongnya gitu, nggak tahu berapa jam ngabisin waktu. Cuman 2 hari ngerjain selesai. Hari ketiga interview, karena mungkin hasil codingnya itu udah cocok gitu. Hari keempat itu langsung masuk kerja gitu. Jadi hari Jumat ya, hari Jumat kan apply Om, hari Sabtu dan Minggu ngerjakan ini tesnya, hari Senin itu interview, hari Selasa saya masuk kerja. Oh, wow, semoga teman-teman yang dengar hari ini tuh bisa terinspirasi dan ayolah, nggak apa-apa kok. Kerja remote juga asik kok. Jadi ini bisa jadi alternatif profesi. Mungkin teman-teman malas masuk startup dengan segala aturan-aturannya, terus kerja di perusahaan non startup, terus gajinya kecil. Nah, ini bisa jadi apa namanya pilihan. Oke, ini ada pertanyaan dari Wawan. Mau tanya, saya Rahmat. Hmm, jangan-jangan siapa nih Rahmat? Seperti apa kerjaannya gampang tapi bayarannya lumayan? Contohnya kalau bidang IT itu seperti apa ya? Kebetulan saya bagian IT support pengalaman selama 4 tahun dengan lebih dari 8 tahun autodidak. Bisa dicontohkan nggak Mas? Ah, ini bisa paham nggak pertanyaannya kira-kira? Ya mungkin itu ya, sebenarnya kerja kerja remote itu kayak apa gitu, kerjaannya ngapain gitu ya. Nah, ini mungkin yang kan setiap setiap pekerjaan itu beda-beda lah. Mungkin Mas siapa tadi namanya? Mas Wawan. Rahmat, Mawan ya, Rahmat, Mas Rahmat. Wawan. Ya. Ya, Mas Rahmat itu aku nggak tahu bidangnya apa, apakah programmer atau misalkan DevOps atau segala macam. Cuman Anda tahu lah kerjaan Anda apa. Cuman yang mau saya kasih tahu apa yang perlu dipersiapkan kalau mau kerja remote. Yang pertama, yang pertama ya, kemampuan menulis. Karena apa? Karena kan kerjaan kita paling utama itu paling banyak itu berkomunikasi dengan tim lain, ya. Bisa jadi nanti berkomunikasi dengan tim yang ya pastinya tuh sama orang India ya. Orang India banyak banget soalnya di mana-mana gitu. Orang India, Spanyol, Amerika atau Rusia, Turki ya gitu. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah apa namanya dokumentasi, kemampuan apa ya berkomunikasi. Jadi ketika mau bertanya itu ya, mau bertanya dulu, misalkan ada tugas gitu. Nah dari tugas itu apa yang sudah kita pahami gitu, yang sudah kita pahami dijelaskan, kemudian yang belum kita pahami ditanyakan gitu. Dari situ nanti eh, teman-teman bakal apa namanya dapat apa ya penjelasan yang lebih clear, lebih jelas tentang apa yang harus dikerjain gitu ya. Karena pertama-tama itu gini, jadi langsung bertanya, nggak perlu nungguin wah, nyari-nyari dulu ini maksudnya gimana, langsung tanya aja dulu. Nah, kan kadang permasalahannya kalau kerja remote itu ketika ada pertanyaan nggak bisa dijawab yang langsung ya. Nah, jangan sampai gara-gara itu kita terhenti kerjanya gitu. Jadi tanyakan dulu apa yang kasih tahu apa yang sudah dipahami, kemudian kasih tahu pertanyakan apa yang belum dipahami dan sampaikan apa yang mau dilakukan. Nah itu ya kira-kira itu hal penting yang perlu dilakukan. Kalau misalnya secara aktivitas lah macam-macam lah nanti ya ada meeting, kemudian mungkin nanti ada deployment, kemudian ada menulis dokumentasi, ada apa namanya ya segala macamnya lah yang berurusan dengan kerjaan itu nanti setiap perusahaan flow-nya masing-masing gitu. Kayak gitu, Om.
Oke, apakah itu juga sudah menjawab pertanyaan kita kedua mengenai bagaimana menembus bekerja remote di luar negeri atau ada tambahan untuk pertanyaan kedua ini? Oke, kalau bagaimana menembus kerja remote luar negeri itu ada beberapa hal ya. Ini aku punya catatan sebenarnya. Nah, yang pertama itu kan ini bikin LinkedIn ya. Di setiap perusahaan itu membutuhkan LinkedIn lah, LinkedIn akun untuk LinkedIn untuk ya kebutuhan mungkin HRD mereka, kemudian screening dan segala macamnya. Ya pastikan di LinkedIn-nya itu ya rapi lah, jelas kayak skillmu apa, profesimu apa, kemudian pengalaman kerja di perusahaan apa apa aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bikin portfolio gitu ya. Jadi eh, apa yang sudah dipelajari. Misalnya ini aku bicara sebagai web developer ya. Kalau web developer ya harus punya website pribadi tuh, minimal blog lah. Minimal blog, harus ada tulisan-tulisan yang itu bisa menjadi daya tarik recruiter kalau dia membuka website kita gitu. Jadi dia bakal ngecek ini orang ngomongin apa, terus kemampuannya apa gitu. Nanti bisa dilihat dari blog kita. Meskipun di beberapa perusahaan mereka juga nggak begitu terlalu apa ya mementingkan hal ini, cuman nice to have, dan bahkan beberapa kerjaan bisa dapat itu dari blog postnya kita gitu. Kemudian networking, selanjutnya tuh networking ya. Networking ini, nah kalau saya saat ini ya di Facebook ya, di Facebook itu banyak banget gitu ya di komunitas PHP. Cuman kalau mau kerja remote itu ada grup Facebook namanya Kami Kerja Remote. Nah, kalau yang mau kerja remote, saya sarankan untuk masuk di situ atau di Upworker Indonesia kalau nggak salah juga di situ. Dan ya sebenarnya di PHP ID juga sering banget juga ada lowongan untuk remote ya. Nah itu di situ nimbrung aja kalau misalkan ada diskusi, tanya-tanya atau jawab-jawab, kemudian sharing-sharing, nulis blog post dan segala macamnya gitu. Intinya ya nimbrung di komunitas gitu. Nah selanjutnya personal branding. Jadi ya harus personal branding itu intinya apa ya? Ya kita sering-sering muncul aja di sosial media Facebook atau Twitter gitu. Kalau saya aktif di dua situ, di LinkedIn juga sekarang udah mulai gitu. Nah ya udah pokoknya sering-sering bikin portfolio, kemudian dari portfolio itu kan nanti kan belajar sesuatu. Nanti udah ditulis, kalau mau itu pembahasannya kompleks di blog post. Kalau misalkan cuma simpel ya udah status Facebook atau di Twitter ya gitu. Dan aku kalau di Twitter itu jaringannya lebih lebih luas banget. Kalau Facebook kan teman dekat, komunitas ya lokal aja. Tapi kalau misalkan di Twitter itu lebih internasional gitu. Jadi saya sarankan ya aktif di dua tempat itu, Facebook dan Twitter. Saya tuh dapat kerjaan ya dari Twitter dan Facebook gitu aja selama ini. Oke. Sebagai informasi teman-teman member PHP Indonesia yang mungkin pingin lihat-lihat pekerjaan, lowongan-lowongan, memang untuk lowongan-lowongan pekerjaan itu tidak ada di grup PHP Indonesia, tetapi di grup sebelah di PHP Indonesia Marketplace. Jadi teman-teman bisa kontrol di sana karena saya juga ngelihat banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan di sana yang bagus-bagus sebenarnya kalau saya lihat sih. Dan untuk LinkedIn, teman-teman juga bisa gabung di PHP Indonesia LinkedIn, juga di sana ada saya bikin. Tapi memang aktivitas di sana belum terlalu banyak. Tapi memang seperti yang disarankan, bikin LinkedIn. Ingat tuh teman-teman, bikin LinkedIn. Yeah. Bikin portofolio sebagus-bagusnya karena dari situlah showcase-nya kita. Wah, mantap nih, bagus. Oke, ada pertanyaan dari Mas Freddy. Bang Rosid pakai platform freelancer nggak? Kebetulan kalau saya ini apa ya, belum pernah nembus kayak di Upwork gitu, freelancer.com atau Toptal dan segala macamnya tuh belum pernah masuk di platform itu. Jadi saya kurang pengalaman kalau di situ. Kalau saya emang modelnya nyari yang langsung sama ini, sama apa namanya, perusahaannya langsung gitu ya, atau kayak agensinya gitu. Karena kalau kayak gitu ya, kalau di Upwork itu kan pakai timer ya, pakai timer dan segala macam. Ya, itu metode kerja lah. Dulu aku juga pakai timer juga. Sejam wajib 40 jam. Cuman aku sejak beberapa bulan yang lalu juga sudah nggak pernah pakai timer lagi karena aku juga apa ya, kadang-kadang itu
ketika pakai timer itu eh, kadang kita nggak fokus untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi menghabiskan jatah jam kerja gitu. Karena kalau kayak saya udah lama ya, udah lama tuh kayaknya kerjaan itu sudah otomatis itu udah kayak lebih cepat selesai gitu. Jadi waktu kita lebih banyak dihabiskan untuk ya paling scroll scroll GitHub, kemudian paling bukain Slack, balas-balas itu kayak boring banget gitu. Makanya kalau dari saya itu udah lama nggak pakai timer gitu. Jadi kenapa nggak ikut platform itu? Karena permasalahannya harus pakai timer itu tadi. Cuman kalau misalkan pakai timer, rate-nya $100, it's okay gitu. Aku Desember lalu di salah satu, aku dulu kemarin ya itu ikut tes di Gumroad. Gumroad kalau tahu yang untuk jual-jual buku itu di sana rate-nya $100 dan dia cuma ngebatasin 20 jam seminggunya. Tapi kalau kemarin sempat kayak 22, 23 gitu, it's okay. Kalau misalkan rate-nya gede, itu uh, oke. Nah, buat aku masuk di Upwork nih misalnya nih, yang rate-nya kan $75 itu ya per jamnya. Itu lebih bener-bener susah banget timbang kita langsung apply ya ke perusahaan yang open gitu. Ya biasanya dapat informasi dari teman-teman atau dari Facebook atau Twitter itu lebih gampang ya pengalaman gue karena gue belum pernah sih nembus Upwork gitu. Ya karena emang nggak tertarik juga gitu. Oke, berarti saya baru tahu sekarang. Berarti untuk remote worker itu sendiri sejatinya, karena setahu saya sih, oh, ya namanya remote worker udah pasti urusannya sama Upwork, freelancer.com gitu ya, atau Iya ya. apalah, apa perlu gitu. Berarti ada alternatif lain selain Upwork kayak gitu ya? Iya, jadi kalau dari saya lebih ke ini ya, kan banyak juga ke agency gitu ya. Kalau kemarin kebetulan saya tuh ikut tim Cookies, jadi Mas Rahmat itu bikin agensi namanya PT Tim Cookies Indonesia yang yaitu sebagai apa ya naungan nanti itu ngurus segala macamnya dari pajak, payment dan segala macamnya itu kita udah terima beres dan ya pada saat itu nggak hourly sih, tapi ini sebulannya kalau kamu jamnya pas gitu nanti segini kayak gitu. Ya kalau dari Mas Rahmat sih berangkatnya ya kalau kemarin eh, 13 juta ya. Tapi kalau untuk yang senior yang sudah punya experience kalau di tempat Mas Rahmat itu ya bisa nego lebih gitu. Cuman kalau aku dulu berangkatnya dari situ dan ya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terbiasa remote, kita mau naik gaji itu gampang. Nah ini mungkin tips ya kalau kalau sudah masuk kerja remote, gimana caranya naik gaji? Karena ya saya sendiri kemarin kayak 2 kali, 3 kali itu naik. Nah yang pertama itu harus aktif ya, harus aktif. Jadi kan kita kerjasama sama tim yang banyak gitu, sama manajer kita yang dari luar negeri beda time zone. Jadi usahakan itu kalau ada pertanyaan langsung dijawab dulu. Misalkan ada laporan error katakanlah, meskipun kita lagi nggak di atas ini ya di depan laptop gitu, ya pastikan ada notifikasi di HP dan jawab aja checking kayak gitu ya. Nanti kalau nggak aku masih di luar nih, nanti kalau sudah balik nanti aku cek lagi kayak gitu. Atau bisa mention temannya. Pokoknya kalau ada yang kirim pesan langsung direspon gitu ya. Fast respon itu number one lah gitu. Kemudian yang kedua, pastikan untuk sebisa mungkin kalau kerja remote biasanya nanti teman-teman bakal managing task itu pakai Jira ya. Jadi kalau yang belum tahu Jira, usahakan belajar tentang Jira karena itu dipakai banget untuk di startup gitu. Rata-rata nanti pakai itu. Cuman sekarang kulihat juga sudah banyak tools lain kayak Notion gitu ya. Intinya untuk agile development style itu dipelajari nanti itu kan setiap perusahaan flow-nya masing-masing. Nah pastikan biasanya kan kalau kita seminggu dapat task itu ada 3 atau 4 gitu ya. Nah itu biasakan overestimate gitu. Kalau misalkan kita mampu nih selesai 4 hari, bilang aja 5 hari atau 6 hari gitu. Karena pasti biasanya nanti ada masalah. Karena masalahnya gini, karena kita udah selesai ngerjakan, sudah deploy ke staging, nanti orang QA yang lelet dan segala macam. Nah itu kita pastikan kalau kerjaan kita udah selesai, kita harus ngasih tahu. Kan biasanya ada meeting, kemudian kalau di Jira itu ada komen ya, update.
Update itu setiap hari kalau bisa. Misalnya nih, saya ini lagi baca dokumentasinya nih. Nah, laporin aja hari ini baca dokumentasi, ada kesulitan ini. Saya mau coba eh, meeting sama rekan kerja yang ini ya gitu ya. Jadi update kerja harus sangat jelas dan setiap hari. Bahkan kalau bisa dalam sehari itu 4 atau 5 kali update ya. Update yang kecil-kecil aja, yang penting kelihatan banget kerja gitu. Jadi nggak kayak menghilang gitu. Tiba-tiba nanti ada permasalahan waktu deadline gitu. Itu kemudian kalau ada meeting, kalau misalkan ada project baru ya, ini kita mau bikin service baru, bikin API baru, pastikan ikut berkontribusi dalam ambil keputusan. Kayak misalkan, oh ini database-nya mau pakai apa, kemudian arsitekturnya mau apa ya, itu makanya teman-teman wajib banget yang untuk web developer nih ya, itu membaca buku Designing Data Intensive Application ya gitu ya, buku-buku arsitektur kayak gitu. Jadi ketika mau bikin apa namanya service baru itu punya kontribusi untuk mengambil keputusan arsitekturnya seperti apa. Nah itu adalah kalau orang bilang kan kita harus bisa memberi value. Nah itulah yang dimaksud kalau kerja itu gimana kita bisa ngasih value kayak itu. Nah mungkin itu salah satu tips untuk biar bisa naik gaji. Pada dasarnya memang boleh naik gaji ya, atau mereka melihat berdasarkan kinerja, terus berapa Oh, lama gitu sudah bekerja gitu, gitu nggak? kalau saya minta om, Oh kalau saya minta, minta. ya karena dulu kan gini, iseng-iseng berhadiah, saya pengen naik gaji gitu, tanya, kamu mau pengen naik gaji? Oke. Terus hari besoknya, ya udah, coba ceritakan apa yang sudah kamu lakukan, kemudian kira-kira di mana nilai lebih kamu. Ya udah, tak ceritain, aku begini, 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 begini. Itu tadi ya tentang fast respon, kemudian berkontribusi dan segala macamnya. Itu disampaikan gitu. Dan ya mungkin kalau misalkan kan, kalau kita kerja sama orang luar negeri nih, dari India, Amerika, segala macamnya tuh, ketika hasil kerja bagus, mereka tuh bakal apresiasi, biasanya lewat DM, dislike gitu. Ya thank you ya udah bantuin ini menyelesaikan ini tepat waktu. Nah, itu bisa dijadikan modal untuk bisa naik gaji. Jadi Dan itu minta, jangan mereka nunggu. relatif sebenarnya fair-fair banget ya, kalau memang Iya, kita minta dia akan consider kan, dan kalau dia consider oke dia pasti akan naikkan kan, memang begitu kali ya mereka biasanya. iya, iya emang gitu. Jadi kalau bahkan kalau kalau kita udah minta nih, misalkan nggak di apa namanya, nggak dikasih gitu, mereka juga ini ya, karena kan gini, kalau kita udah masuk, eh, cari penggantinya susah gitu. Apalagi kalau kita dapat kerjaan-kerjaan yang dari project baru dimulai kita terlibat itu ya, kita termasuk apa ya, product owner-nya gitu lah. Jadi bagian dari produk gitu karena paham banget flow-nya gitu. Nah itu yang mahal kalau untuk di organisasi itu ya. Jadi buat saya pengalaman saya mau naik gaji itu lebih 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 gampang gitu. Ditanya gitu, Oke. jangan tunggu dikasih, tanya aja gitu. Minta gitu. Alright, alright, alright. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, masih ada pertanyaan tambahan dari Yuda Agung Gumelar. Pertanyaan ini tapi nggak terlalu related, tapi mungkin Mas Rosid bisa cari hubungannya. Motivasi apa agar mudah menjadi seorang programmer? Saya secara basic sudah paham jQuery, query. Untuk coding masih bingung mana saja bahasa program yang harus dipelajari. Oke, jadi kalau motivasi ya, motivasi orang itu punya motivasinya macam-macam. Tapi ini aku ceritakan dulu ya, Om, ini kayak cerita kenapa saya memutuskan untuk 100% hidup saya dari programmer gitu. Pada tahun 2013-2014 dulu itu, ibu saya kan orang Padang, bapak saya orang Jawa ya. Dulu itu saya di Padang dan saya kerja di salah satu perusahaan instansi desa gitu ya. Jadi desa gitu. Sebagai ya dulu itu operator gitu. Nah pada saat itu saya itu kan kerja jalan om, jalan tuh kayak ya 1,5 kilometer gitu. Dulu nggak punya motor ya. Kondisinya benar-benar lagi inilah, orang tua juga lagi dulu ceritanya ya diusir dari Lampung terus pindah ke Padang, terus ya kemudian pindah lagi ke Lampung gitu. Nah pada saat itu ya nggak ada pilihan lain, eh, kerja lah di situ. Saya kan kerja jalan tuh om, nggak punya motor untuk ngantor dan nggak ada tebengan. Di tengah-tengah jalan itu, saya tuh jatuh pingsan gitu.
karena belum makan dan ya kecapean gitu. Itu seberapa lemahnya saya gitu. Gitu. Nah dari situ saya kayaknya kalau saya kerja harus ngantor 1,5 kilometer dan jalan, kayaknya ini nggak mungkin deh gitu. Apa namanya, males banget gitu, dan ya ini buktinya udah jatuh juga gitu. Ya meskipun seharusnya saya juga harus ini harus gimana caranya biar badan lebih sehat ya gitu ya. Cuman saya pikir ini kayaknya nggak cocok kerjanya buat saya. Akhirnya saya cari kerjaan lain, susah banget Om. Akhirnya dapatlah kerjaan nguli Om. Kerjaan nguli, kerja bikin bangun jembatan, dan itu saya tuh kerjanya mukul-mukulin batu, kemudian mindahin batu karena bikin jembatan kan sungainya itu banyak batu-batunya Om. Kerja seminggu Om, terus habis itu sakit selama seminggu. Aduh lemah banget saya Om. Makanya dari situ kayaknya kerja berat nggak mungkin, kerja kantoran juga enggak. Terus sekarang apa itu? Terus aku bilang, dulu kakakku tuh kuliah, nyaranin aku untuk ke Jogja. Ke Jogja ngapain ya? Setelah gue pikir-pikir, oh iya, dari dulu tuh saya sukanya programming gitu. Akhirnya belajar lah. Pada saat itu, tahun 2013 itu, saya tuh nggak punya laptop, Om. Tapi paman saya tuh kepala desa dan punya laptop. Laptopnya rusak gitu. Saya coba benerin ya. Saya coba benerin tuh bisa. Kebetulan saya dulu SMK belajar ya bisa benerin laptop. Jadi teknisi gitu. Nah kemudian belajarlah dari situ. Nah cara belajarnya tuh gimana Om? Saya sebulan sekali pergi ke kota. Yaitu minjem motornya saudara, pergi ke kota untuk download ebook. Kemudian ya apapun yang bisa kutemukan aku pelajari. Belajar setahun, setelah itu aku dapat kerjaan ya sementara dulu itu ngajar juga sebagai web developer di sekolah SMK kayak cuma 6 bulan. Setelahnya aku dapat beasiswa di Jogja itu. Nah dari situ akhirnya ya pokoknya segala kesulitan dan segala macamnya itu banyak banget ya kalau diceritain. Aku menulis buku buat itu, mungkin kalau nanti ini ya. Jadi dari situ akhirnya dapatlah kerjaan sampai tahun 2018. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau misalkan saya nggak melakukan tindakan, ya nggak tahu. Paling saya sekarang masih jadi kuli, gitu. Jadi kuli, ikut kerja seperti bapak atau ya kerja kantoran yang ya kayak gitu di desa yang banyak politiknya dan segala macamnya. Cuman ya itu, kalau misalkan kita nggak mau bergerak, ambil langkah, kita mau jadi apa, ya kita udah ikut kata orang kerja sana ya bertani dan segala macam ya nggak ada yang salah dengan hal itu. Cuma kita tuh sekarang hidup eh, di mana ya? Di zaman yang dicari itu kualitas kehidupan, bukan hanya bertahan, bukan hanya hidup yang pas-pasan, tapi hidup yang berkualitas gitu. Nggak harus kerja apa ya, nggak harus gaji yang banyak atau uang yang banyak, tapi bisa bebas melakukan apapun gitu. Maksudnya kita bisa mengatur waktu kita sendiri, meskipun kita tetap harus disiplin kayak gitu. Jadi mungkin ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nih Om, sekarang Anda punya laptop, punya HP, kemudian punya koneksi internet, tetap nggak mau serius, ya nyesel banget. Saya dulu tinggal di kampung, saya tuh dapat koneksi internet sebulan sekali ke kota. Di kampung itu listrik susah, saya nggak punya laptop, nggak punya HP, nggak punya internet. Ya belajar seadanya gitu, pinjem-pinjem gitu. Jadi kalau kondisimu itu sekarang lebih baik nih dari aku yang dulu dan masih males-malesan gitu. Nyesel banget gitu. Nah, gitu. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan dari Taufik Hidayah. Harga freelance untuk tiap negara apakah beda-beda? Misal saya tinggal di Eropa, apakah rate gajinya dengan warga Eropa sama? Jika iya, apakah kerja freelance juga melihat kewarganegaraan? Oh enggak. Bahkan ya itu tergantung perusahaan sebenarnya Om. Ada perusahaan yang membeda-bedakan. Pokoknya kalau yang bukan non Eropa, yang bukan non Amerika, gajinya lebih kecil, gitu ya Om. Itu ada perusahaan yang kayak gitu. Cuman Desember lalu aku ketemu sama orang Indonesia, tinggalnya di London. Sudah, halo. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut Oh ya, aja. Ya, kayaknya ya. suara saya masih hilang. Oke, saya kenal sama orang Indonesia, tinggal di London, sudah 8 tahun di sana. Terus kebetulan pada saat ikut tes dengan saya di Gemrot itu, aku tanya di sana berapa rate-nya, ya sama $100 gitu. Dan saya juga waktu itu rate-nya $100. Ya itu
Kalau untuk rate itu sebenarnya berdasarkan pengalaman ya. Kalau warga negara ya ada, tapi sedikit banget gitu. Jadi eh, kalau misalkan bahkan kalau misalkan teman-teman yang di Indonesia sudah tinggal di Eropa, misalkan di ya di Inggris gitu atau di Amerika, itu kan bahasa Inggris sudah lancar. Itu ya lebih ya itu bisa jadi kayak nilai tambah juga gitu. Jadi rate-nya bisa lebih lebih tinggi lah gitu, lebih tinggi dibandingkan kalau yang benar-benar tinggalnya di Indonesia. Ya masih jadi masalah sih. Kalau kita tinggal di Indonesia itu emang gajinya lebih sedikit. Cuman itu tergantung sama perusahaannya. Kemarin itu Desember itu, ya ini mungkin cerita ya. Desember itu saya ikut tes di Gumroad gitu. Jadi buat teman-teman yang misalkan ikut tes di satu perusahaan tapi gagal. Nah ini ceritanya gini. Kemarin saya tuh ikut tes di sana, kerja di sana itu rate-nya ya gajinya. Ini aku cerita aja. Satu jamnya $100, seminggunya 20 jam. Nah, tapi nanti kalau sudah lolos nanti $125 gitu. Nah, pada saat itu kan ikut tes gitu. Cuman aku eh, pada seminggu pertama tes itu laptop rusak, Om. Laptopnya rusak, jadi wah, aduh aku panik banget. Terus ya selama seminggu itu terbengkalai lah. Akhirnya ya tugas-tugas nggak diselesaikan, jadi nggak perform gitu dan aku nggak selesai. Jadi aku tuh cuma ngerjain poin total-total tuh dapat sekitar 60 jam gitu ya, sama kayak 3 minggu. Tapi rate-nya $100 Om, gitu. $100. Jadi dari gajian itu saya tuh bisa pensiun selama setahun ini 2022 itu bisa nggak kerja gitu. Padahal saya nggak lolos gitu. Artinya apa? Kalau kita join, apply, ikut tes nggak lolos, itu jangan takut, kita tetap dapat bayaran dan dapat belajar ilmu yang baru gitu. Dan misalnya ya kita ikut tes perusahaan yang rate-nya $100 gitu, kita bisa masuk. Nanti kalau misalnya dapat kerjaan lain nih, misalkan dapat kerjaan dari Malaysia karena 100 ringgit gitu. 100 ringgit itu kan ya 300.000 sebulan, sejamnya itu gampang banget dapetinnya gitu. Jadi ya pasti nanti ada yang ditolak dan segala macamnya, tapi nggak apa-apa gitu, proses ya belajar, kemudian nanti bisa tahu oh saya salah apa, kurang performnya itu di apa kayak gitu. Nah, itu, Oke, wow, sudah 46 menit kita. Dua pertanyaan terakhir. Dari Kasin suka ketawa. Namanya kok gitu sih. Halo Mas Rosid, kalau freelance dari luar negeri itu bisa kasih gambaran nggak untuk ngurus pajaknya di Indonesia? Oke. Jadi kalau untuk pajak ya, kalau untuk freelance pajak itu kan ya kita tuh ngurus aja itu NPWP. Bahkan saya malahan ketika selama ini sudah 3 tahun ya, 3 tahun kerja remote itu nggak pernah ngurus pajak. Yang ngurus pajak itu kantor gitu. Tinggal store NPWP aja. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti itu kan dari kantor sudah dipotong pajak kayak gitu ya. Itu kalau yang untuk enaknya yang kerja sama perusahaan ya urusan administrasi sudah beres. Tapi kalau yang kayak freelance itu nanti ya lapor pajak sendiri karena kan pajak penghasilan itu lebih sedikit lagi malah. Eh, Pokoknya tidak kalau mau dijelasin sebenarnya panjang banget. Cuman pajak kalau mau ngurus pajak itu yang penting punya NPWP, kemudian nanti lapor pajak itu kan setiap tahun, kemudian ya pajaknya dibayarin kayak gitu. Nah, triknya ini dari kalau misalkan ini ya, ini legal dan banyak juga digunakan. Kalau misalkan mau gajinya nggak kena pajak, gini. Jadi gaji kan kalau yang kena pajak itu di atas 4 juta. Nah, yang dilaporin 3,5 juta, sisanya itu tunjangan gitu. Jadi nggak apa-apa, itu legal dan kantor saya juga dulu pakai kayak gitu. Dan banyak juga yang pakai kayak gitu ya. Tapi ya itu nanti masalah pajak itu ada pelajarannya sendiri sih. Oke. Ada pertanyaan berikut dari Fajar, tapi karena waktu kita sudah selesai, jadi kita masuk pertanyaan terakhir aja ke bagian Hmm. teknikal. Bahasa pemrograman apa yang diperlukan untuk menembus bekerja secara internasional? Nah, itu Ya, gimana Mas? jawaban yang pertama yang sudah pasti adalah PHP. Kalau saya sendiri juga dapat kerjaan dulu dari PHP, Om. Dapat kerjaan itu dari PHP. Nah, tapi untuk itu yang wajib dipelajari gini. Eh, PHP itu kan ada ini kan standar apa namanya, standar coding itu namanya PSR ya, Open Standard Recommendation itu kan. Itu
itu dipelajarin ya, karena nanti bisa jadi pada saat interview ditanyain tentang PSR ini. Ya untuk yang belum tahu mungkin ketik aja PSR di GitHub ya, di Google nanti bakal muncul apa namanya websitenya, namanya itu php-fig.org. Nah itu belajar itu ya. Jadi jangan lagi coding ya dengan gaya ngodingnya WordPress ya. Nggak tahu kan kalau gaya ngodingnya WordPress ya. Kalau bisa ya gayanya Laravel, Symfony itu ya. Itu. Yang kedua, belajar unit test. Nah, unit test ini penting banget karena kalau kerja sama tim, kita wajib banget punya unit test. Nanti kan setiap merubah-merubah logic itu nggak merubah fitur yang sudah ada itu. Kemudian ya belajar database ya, query-query itu karena eh, temanku dulu ya, seniorku pernah kena WTF dari manajernya karena writing bad query. Jadi MySQL query itu pelajarin, kemudian indexing, kemudian pokoknya belajar database itu. Ya, ini untuk yang web developer ya, karena saya kan bagiannya juga web developer. Itu yang perlu dipelajari. Jadi bahasa PHP, belajar PSR, kemudian unit test, kemudian juga database gitu. Kalau masalah front end itu saya rekomendasikan belajar itu React dan Vue ya, dan TypeScript. Nah, kebanyakan untuk yang bekerja remote pakainya itu TypeScript. JavaScript itu jarang banget ya, karena kan kalau kerjanya tim itu kita harus eksplisit secara type kalau kita nulis kode apa-apa aja tipe data yang dipakai gitu ya. Jadi itu wajib banget belajar TypeScript. Nah, kemudian untuk bahasa lain yang juga bisa membantu kalau dipelajari itu adalah ya mungkin Bash ya, scripting, Bash scripting gitu ya. Jadi yang pakai Windows, saya sarankan ya install itu Git SCM ya, Windows. Git for Windows itu kan ada terminalnya, itu kan bisa jalan script Bash tuh. Belajar Bash scripting karena nanti kita bakal banyak banget kalau kerjaan pasti nanti kan ada continuous integration kayak Circle CI, Travis, GitHub Action, itu kan semuanya nanti bakal nulis script untuk jalanin itu ya. Kadang ada error. Kalau kita ngerti Bash itu bakal ngebantu kita untuk debugging kalau misalkan ada isu di Circle CI atau dan apa ya GitHub Action dan lain sebagainya macamnya itu. Kemudian ya JavaScript di mana-mana wajib belajar JavaScript ya itu. Kemudian dan kalau untuk backend ya mungkin Golang dan juga Ruby on Rails-nya. Jadi ada 4 sebenarnya kalau saya lihat ya peluang bahasa yang banyak loh. Yang pertama itu adalah PHP, yang kedua JavaScript, yang ketiga itu Ruby, yang keempat itu Python. Ya ini 4 ini lah, pokoknya 4 ini ya ini nggak ada urutan mana yang paling banyak, cuman ini banyak gitu. Jadi teman-teman carilah itu. Kalau mau yang gajinya gede, ini ya tak kasih tahu rahasianya itu, pilih Ruby atau Python. Python. Ya, karena kemarin saya dapat rate $100 itu kerjaan Ruby on Rails. $100, cuy, mantap. Aduh, sayang kita waktunya sudah selesai nih. Ini sudah 53 menit. Maaf banget teman-teman, topiknya menarik banget hari ini. Cuman waktunya kita tidak tersedia begitu banyak, tapi nggak apa-apa. Kita akan masuk ke bagian terakhir. Mungkin Mas Rosid mau kasih kesimpulan dari topik kita hari ini dan juga motivasi-motivasi untuk teman-teman yang menjadi pendengar kita hari ini. Silakan. Jadi gini ya mungkin teman-teman, jadi saya tuh masuk sebenarnya kerja remote itu gampang-gampang susah. Saya dulu untuk bisa masuk kerja remote itu bahkan harus sakit dulu untuk saya sadar bahwa kalau misalkan saya mau kerja remote kehidupan saya itu bisa berubah. Jadi dulu sebelum saya kerja remote, saya dengan istri itu berjauhan loh. Jadi istri itu tak titipkan ke tempat mertua karena saya bahkan bayar kontrakan aja nggak cukup. Bayang kerja sebagai programmer, bayar kontrakannya nggak cukup. Itu kan sedih banget ya. Sedangkan program itu orang yang benar-benar skillful dan rata-rata gajinya harus banyak. Tapi kenyataannya gitu, kalau apalagi yang baru-baru ya Om ya, yang baru-baru kerja itu banyak dia nggak ngerti gimana caranya nolak kerjaan, kemudian gimana caranya mengatur waktu, gimana caranya meningkatkan skill kayak gitu dan segala macamnya lah.
Ya saya dulu di posisi yang itu. Cuman kalau saya dulu nggak mau belajar ya, karena kalau kerja remote itu pasti kita nanti punya mentor. Gitu. Saya bahkan kayak ngerasa bener-bener profesional sebagai orang programmer itu, seorang programmer itu adalah ketika kerja remote pada saat itu ya. Mungkin kalau kenal Mas Nafis Lutfi, Mas Adatama, beliau itu adalah Mas Rahmat itu mentor saya. Sebelumnya tuh bahkan bikin pull request itu nggak bisa Om. GitHub pull request itu. Jadi sebegitunya kudetnya saya gitu. Cuman setelah masuk kerja remote saya dapat ketemu sama mentor-mentor yang luar biasa dan manajer-manajer saya di Amerika itu, orang-orang Amerika itu, mereka tuh benar-benar apa ya, mendukung saya untuk bisa berkembang dan mereka it's okay. Awal-awal kalau ngomong bahasa Inggris grammarnya berantakan, nulis juga kurang jelas. Tapi saya udah ngalamin 3 tahun ini. Ya sekarang ya alhamdulillah ya sudah bisa kumpul sama orang apa ya deket sama orang tua, deket sama anak istri. Sekarang saya kemudian ya alhamdulillah bisa kebeli juga kendaraan roda 4 dan saya nggak bisa ngebayangin kehidupan ini bisa berubah kalau saya nggak ngambil keputusan untuk kerja remote di luar negeri. Ya mungkin ini tidak untuk semua orang, tapi kalau untuk yang teman-teman ya skillmu pas-pasan dan kemudian kamu masih lajang atau sudah menikah, ya mungkin teman-teman bisa melihat saya itu seperti apa. Kalau Anda seperti saya, sudah deh, kamu pasti bisa gitu, pasti bisa untuk menembus kerja, bahkan mungkin rate kamu bisa 150, 250 dolar gitu. Karena itu mungkin banget, sangat mungkin untuk bisa didapatkan untuk kalau kita kerja sebagai seorang remote worker. Jadi jangan banyak alasan, ya sudah take action lah gitu. Mulai hari ini, mulai cari-cari informasi, apply gitu. Luar biasa, wow, wonderful. Oke, itu teman-teman pesan dari Om Rosid. Dan kalau seandainya ada teman-teman yang pingin diskusi, pingin kontak, pingin hubungi, boleh nggak kira-kira Om Rosid? Ya bisa mungkin ini ya apa namanya reach out ke Facebook mungkin atau kalau mau ini apa namanya alamat sosial media saya lengkap bisa buka website saya itu ahmadrosid.com. Itu nanti ya ada link ke GitHub, ke Twitter, ke LinkedIn, ke Facebook juga gitu. Ke email juga bisa gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau misalkan pengen belajar nih sama Mas Rosid gimana caranya nanti bisa saya bantu-bantu ya pertanyaan apapun lah. Atau misalkan dia mau main ke sini ke Lampung ya ke tempat saya gitu. Bisa aja. Saya. Alright, oke, wow, asik banget topik kita hari ini. Terima kasih banget nih Om Rosid yang sudah cerita dengan kita. Asik banget memang. Saya yakin teman-teman terinspirasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rosid. Karena saya tahu, karena saya juga melihat sih banyak di antara teman-teman di komunitas IT yang berprofesi sebagai freelance yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Mungkin mereka memang kelihatan ya ada suka dukanya, tapi secara income itu memang akan jauh lebih baik. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang mau kontak Mas Rosid, sudah disampaikan tadi ada di ahmadrosid.com, silakan kontak ke sana, mau diskusi atau mau ngasih project juga boleh, nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman juga mau bagi-bagi project, boleh banget. Nanti saya sampaikan ya, bagi-bagi ke teman ya, nggak apa-apa. Oke, saya mau makan-makan aja. Pokoknya. Siap. Oke, terima kasih Mas Rosid dan teman-teman semua. Sebagai pengumuman, kita nanti akan ketemu di Malming bareng Peter minggu depan. Kita akan ketemu dengan Agung Sonblade. Dia akan bahas mengenai beberapa topik mengenai project ini dan ya program PHP program Malming bareng Peter ini terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan NeoGhoster. NeoGhoster adalah perusahaan penyedia layanan hosting yang berdiri sejak tahun 2013 dengan misi membantu jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting NeoGhoster karena NeoGhoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Oke, teman-teman member atau yang sudah ikut program hari ini yang mungkin kepingin saya kasih hadiah.
giveaway. Benar-benar kalian mau jadi programmer nih, mau latihan. Aduh, tapi saya kayaknya mau bayar hosting aja susah nih, belum ada income nih, masih fresh grade. Oke, kontak saya, inbox saya. Kalian boleh inbox saya, nanti saya akan tanya-tanya, nanti akan dapat giveaway berupa domain dan hosting dari Niaga Hoster. Untuk 3 orang. Nice. Harus cepet-cepetan tuh. Nah, kalau yang sudah terbiasa pakai hosting jangan. Ini buat yang baru memulai. Karena ini kesempatan kalian untuk jadi kayak Mas Rosid. Amin. Semangat semua. Oke. Baik, itu aja pengumuman kita hari ini dan terima kasih untuk Mas Rosid yang sudah berbagi dengan kita hari ini. Semoga selalu sehat, selalu semangat. Sukses selalu dan kita mudah-mudahan saya bisa pergi ke Metro Lampung karena saya juga ingin banget jalan-jalan. Sudah bosan saya Jakarta saja. Betul. Oke deh, bye. Bye.